selamat siang. Nama saya Deni Vitasari, saya dari mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi sistem ekonomi. Materi ini saya laksanakan di kelas 10 di SMA Negeri 4 Magelang. Mohon Bapak Ibu dosen dan guru penguji mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semuanya. Ya, Bu. Oke, Baik. sebelum pembelajaran hari ini, Bu Ita minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sebelumnya, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada beberapa tidak masuk karena apa, Nak? Karena remedi, banyak yang remedi. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang ikut pembelajaran hari ini separuh lebih ya. Remedi nanti biar yang remedi. Oke, untuk selanjutnya di sini nanti kita akan mempelajari materi tentang sistem ekonomi. Kalau materinya yang di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa, Nak? Ekonomi. Apa? Yang masalah pokok ekonomi. Nah, sebelum pembelajaran, Bu Ita sudah share di grup kelas. Kalian silahkan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Saya beri waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Semua? Oke. Ini kok kayaknya tidak bersemangat. Habis tes, capek, sehingga semangatnya kurang ya, banyak tugasnya ya. Oke. Tugasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Ita akan menayangkan ice breaking. Ini nanti kalian bisa senang, boleh berdiri. Kita melakukan tes biar tidak senang, biar kalian juga lebih bersemangat lagi dalam belajar. Siap semuanya? Jangan lupa senyum untuk hari ini. Yuk. Kita yang paling, kita yang paling. Tadi diri kita diputar-putar pegang waktu. Boleh sambil nyanyi. Digoyang. Sama.
Semuanya sudah semangat? Harus semangat ya, sudah melakukan ice breaking hari ini. Oke, sebelumnya kalian tetap nanti kita belajar tentang sistem ekonomi harus semangat semuanya. Karena apa? Kita harus belajar ekonomi karena dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan ekonomi sebagai panduan kita untuk menjalankan kehidupan. Karena setiap hari melakukan kegiatan ekonomi tidak? Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang membuat skala prioritas, kita membuat biaya peluang, mau kuliah lagi, mau nikah atau mau kerja. Ya, kayak kemarin. Coba kalau Iskia kemarin kita mereview kemarin biaya peluang mau melanjutkan besok kalau sudah selesai SMA, mau kuliah, mau nikah atau mau bekerja. Kuliah, Hu. Mau kuliah, sudah kehidupan. Oke, Iskia memilih Kuliah. Kenapa memilih kuliah? Karena kuliah, Hu. Kita pengen kuliah. Cita-cita kamu jadi apa, His? Belum tahu. Berarti besok kali kamu harus membuat perencanaan ya. Kamu besok mau jadi apa? Iya. Yang jawaban paling lucu ini, kalau Ade, setelah lulus SMA ke depannya kamu ingin kuliah, nikah, apa kerja, Dek? Kalau mau, Kenapa memilih untuk bekerja? karena untuk mencukupi kebutuhan itu diperlukan tenaga dan untuk menjalankan kehidupan itu sendiri kita harus membutuhkan uang juga. Oke. Berarti nanti bisa melanjutkan kuliah sambil bekerja gitu ya? Bisa juga, Bu. Bisa juga. Kalau Ade ternyata memilih untuk bekerja, kalau siap kan kuliah, beri tepuk tangan dulu. Belum punya. Oke. Ya. Sudah siap. Mengajar kalian tentang ekonomi. Ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini nanti akan kalian akan kita bahas. Dari tersebut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari sistem ekonomi yang ada di dunia. Jadi ada di dunia dan sistem ekonomi yang diterapkan. Kita ingin bertanya, siapa yang negeri? Ya. Ada. Kenaan mana yang ingin Ade kunjungi? Ingin berkunjung ke dulu yang mau Cina. Sampai ke negara Cina. Kenapa kamu pengen jalan-jalan ke Cina? Karena mengunjungi Cina. Di pengen lihat seperti apa itu kota Nanjing, di sungai, itu ya. Di sana juga sungai apa? Ada tembok raksasa juga loh di sana. Berarti Ade pengen jalan-jalan ke sana, pengen tempat-tempat yang Ade. Kenapa tertarik berkunjung ke sana? Kenapa nggak jalan-jalan Amerika misalkan? Karena apa itu ramai lah, Bu. Jadi ramai perekonomian di sana gitu ya. Oh, terima kasih. Beri tepuk tangan. Siapkan pendapatnya. Siapa yang jalan-jalan?
Sini hadap ke sana ya, Nduk. Nandin. Ya. Nandin, kalau ke luar negeri kamu pengen kemana? Selatan sih. Ya, Sana negaranya tuh oh ini penggemar Korea. K-pop. Ketemu Lee Min Ho. enggak sih, lebih ke artis boyband. Oh, boybandnya. Oke, terima kasih Nandin. Beri tepuk tangan buat Nandin. Ade jalan ke Cina. Nandin selatan. Siapa lagi yang pengen mengemukakan pendapatnya, Bu? Saya pengen jalan-jalan kemana? Dari kelompok sini. Siapa? Adel? Oh ya. Silakan menghadap ke sana. Ke Jepang. Nah, kenapa pengen jalan-jalan ke Jepang, Adel? Kan juga saya tuh sama budaya-budaya yang ada di sana gitu. Budaya-budaya dari Jepang, termasuk kehidupan sosialnya, tempat wisata juga. Pengen oh, pengen enggak jelas. Coba saya tampil di sana ada makanan kuliner. Oke, tepuk tangan buat dia. Ada yang pengen ke Cina, ke Korea Selatan, pengen ke Jepang. Nah, sebelum kalian harus mengetahui dahulu sistem ekonomi yang diterapkan di negara tersebut. Karena apa? Karena itu tujuan kita kalau kita berjalan ke Korea Selatan, ini pengen jalan-jalan ke Jepang, ini pengen jalan-jalan ke Cina. Oke. Nah, kita akan melanjutkan di jalan-jalan, timing untuk jalan-jalan ya nak ya. Nah pengen jalan-jalan ke luar negeri semoga bisa tercapai ya. Nah, pembelajaran hari ini kalian belajar tentang sistem ini karena termasuk panduan kita untuk melakukan wisata. Oke. Bu Ita punya gambar. Coba. Kegiatannya sedang melakukan kegiatan apa toh nak? Ras melakukan kegiatan beli selain jual beli kegiatan apa yang sedang dilakukan? Kegiatan distribusi barang. Siapa lagi yang mau berpendapat? Distribusi barang. Terus kalau misalkan nih, sampai kalau ternyata ketika di pasar, ini kan ada kegiatan jual beli, ada kegiatan distribusi. Nah, apabila di sini ya, apabila nih analisislah yang terjadi apabila terjadi pengiriman terjadi dan pengiriman kira jadi apa? Menurut Ade? Jadi Faruk, silakan biar terlihat kalau ada Faruk. Yang terjadi harga barang, katakan harga barang akan naik. Terima kasih Faruk. Buat Faruk. Jadi masalah pokok kemarin dipelajari ada 2, masalah klasik dan sebelum lanjut Bu Ita akan melayani pembelajaran terlebih dahulu.
Ya, yang di bagian belakang. Konsumen, ada juga interaksi distributor. Nah, dalam coba kamu lihat, ada konsumen yang sedang protes dengan pedagang. Itu karena pedagang salah mengambilkan barang pembeliannya. Kegiatan itu termasuk masalah ekonomi loh. Masalah yang sedang kamu lihat namanya menjangkau barang dan jasa dengan sana itu terlihat dan gelisah. Dia kenapa ya? Oh, ternyata dia sedang barang yang ia pesan tak kunjung datang. Padahal dia sudah ditunggu oleh konsumennya. Ternyata sang distributor memberi kabar kalau jalan yang ia lewati sedang diperbaiki dan menimbulkan macet yang sangat panjang. Karenanya, barang tersebut tak datang. Ini namanya masalah distribusi. Karena masalah ini berkaitan dengan teknik dan sarana tepat. Oke, tadi pembelajaran tentang masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu tadi yang sudah kita bahas, dan selanjutnya kita kembali lagi nih ke tayangan ini. Ternyata benar ya, ini merupakan masalah pokok ekonomi tentang distribusi. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Ada beberapa yang harus kita lakukan. Nah, ketika ada masalah pasti ada cara mengatasi. Nah, cara mengatasi masalah pokok ekonomi itu kita bisa menggunakan namanya sistem ekonomi. Jadi di sini kalian hari ini akan belajar tentang sistem ekonomi. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan juga saya menggunakan metode group investigation. Nanti akan kita terangkan lebih lanjut bagaimana nanti kalian berdiskusi secara kelompok menggunakan metode group investigation. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan, kita harus bisa membedakan sistem ekonomi yang diterapkan di dunia. Nah, ini bahan ajar sistem ekonomi. Oke, kita bersama-sama. Kalau tadi kalian sudah melihat tayangan ini, berarti caranya kita mengatasi masalah ekonomi menggunakan sistem ekonomi. Untuk selanjutnya, sistem ekonomi tadi sudah terlihat. Sistem ekonomi terbagi atas 4. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar. Nah, ini sistem ekonomi tradisional. Kita akan menayangkan video pembelajaran berikut ini. Silahkan disimak. Kalian lihat. Hai, kalau kamu sudah paham mengenai masalah pokok ekonomi di video sebelumnya, pasti kamu bertanya-tanya, bagaimana ya cara mengatasinya? Ternyata cara tersebut sudah ditemukan oleh para ekonom dulu. Cara itu kita sebut dengan sistem ekonomi. Oke, aku akan membawamu ke daerah pedalaman ini, di mana di sini masih sangat tradisional. Di sini penggunaan teknologinya masih sangat sederhana. Lihat itu. Ada seorang warga membawa hasil panennya berupa singkong. Kalau di Indonesia memakai sistem apa ya? Nantikan di video selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, ini kalau tadi yang Ibu Ita tayangkan, ini sistem ekonomi campuran. Dan kita masih punya video pembelajaran yang lainnya. Sebelumnya kita tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran di sini, Nak,
Bisa kalian lihat. Berarti sistem ekonomi campuran ini kan ada dua gabungan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi komando di sini tadi kita menanyakan yang tradisional dan campuran ya. Kalau sistem ekonomi komando berarti sistem ekonomi ini dia seluruh kebijakannya dipegang oleh pemerintah. Jadi sementara masyarakat di sini dia hanya menurut dengan kebijakan pemerintah saja kalau sistem ekonomi komando. Sedangkan sistem ekonomi tradisional yaitu tradisional. Sistem ekonomi pasar. Kalau sistem ekonomi pasar berarti nanti sistem ekonominya dia kebalikan dari sistem ekonomi komando. Berarti semua kegiatan masyarakatnya diatur oleh masyarakat, pemerintah hanya sebagai pembuat kebijakan. Untuk lebih lanjutnya, kita akan menayangkan video pembelajaran terlebih dahulu. Yang komando. Hai, aku akan mengajakmu meneruskan perjalanan menuju negara-negara destinasi kita berikutnya. Masih banyak negara yang akan kita kunjungi loh. Yuk kita ke Cina. Kita lihat bagaimana sistem ekonomi di negara ini. Kita sudah sampai di negara Cina nih. Wah, ramai sekali masyarakat di negara ini. Lihat masyarakat itu. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan pemerintah. Ya, masyarakat di sini memiliki pekerjaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Di sini semua alat produksi dan sumber daya juga dikuasai pemerintah. Sehingga tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Oke, selanjutnya kita ke negara Korea Utara. Sampai juga kita di negara Korea Utara ini. Seperti yang sudah kamu ketahui, di negara ini kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Oke, kalau ini sistem ekonomi komando. Negara mana saja yang menggunakan sistem ekonomi komando, Nak? Cina, Kuba, Vietnam. Itu yang menerapkan sistem ekonomi komando. Sudah ada gambaran tentang sistem ekonomi itu seperti apa? Sudah ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Ita melanjutkan ke materi berikutnya? Tidak ada. Oke. Selanjutnya di sini kalian kan sudah belajar tentang ini sistem ekonomi. Bu Ita tampilkan beberapa video pembelajaran tentang sistem ekonomi itu seperti apa. Selanjutnya Bu Ita akan membagi kelompok. Saya akan membagi kelompok kalian. Di sini ada sekitar berapa anak? Oh ya, yang ada aja di sini ada 18 anak. Silahkan 18 apa 17 ini? 17 anak. 17 anak berarti nanti Bu Ita bagi menjadi 3 kelompok. Oke, silahkan ditunjuk terlebih dahulu. Siapa yang jadi ketua kelompoknya? Silahkan dirembuk dulu siapa yang akan menjadi boleh maju perwakilan. Ini saya sebenarnya membuatnya untuk 6 kelompok, tetapi yang hadir hanya beberapa siswa, tidak apa-apa. Oke, mana? Coba sebentar, Nak, sebelum duduk. Sekarang, kelompoknya Ade dapat apa? Silahkan hadap ke sana. Nadine, sini dulu, Dok. Kelompok saya dapat negara India. Oke, kelompoknya Nadine, terima kasih, Ade. Kelompok saya dapat Korea Selatan. Korea Selatan. Kelompoknya Faruk dapat mana, Le? Kelompok saya dapat negara Jepang. Oke, terima kasih. Nah, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Bu Ita akan memberikan panduan untuk kalian. Di sini kalian sudah terbagi atas beberapa kelompok, 3 kelompok. Nah, silahkan kita akan menerapkan namanya
wisata virtual. Jadi tadi kita sudah belajar, kita kan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Saya menggunakan metode group investigation yang berbasis pada wisata virtual. Jadi nanti silakan kalian berembuk antar kelompok. Maksudnya dalam satu kelompok silakan kalian rembukan atau diskusi, silakan kalian berdiskusi. Kalian nanti bisa melakukan perjalanan wisata virtual menggunakan smartphone kalian, menggunakan komputer yang sudah tersedia. Kalian silahkan berkunjung ke negara yang kalian dapatkan. Berarti kelompoknya AD dapat India. Kalian berkunjung secara wisata virtual. Kalian berwisata virtual ke negara India. Yang Faruk satu kelompok berwisata virtual ke negara Jepang. Selanjutnya untuk kelompoknya Nandin nanti juga berwisata virtual ke negara Korea Selatan. Selanjutnya kalau sudah nanti kalian seolah-olah memang melakukan wisata yang sesungguhnya, bagaimana cara kalian sampai ke negara tujuan. Kalau sudah di sana, kalian akan habis ini akan Bu Ita bagi LKPD-nya, apa yang harus kalian lakukan. Kalian nanti melihat keadaan ekonomi di negara tersebut, keadaan ekonominya di sana seperti apa, dan juga kalian bisa mengetahui sistem ekonomi di negara tersebut. Kalau sudah, silahkan kalian buat dalam paparan presentasi yang nanti akan dipresentasikan di akhir. Nanti kalian tuliskan kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara tersebut. Sudah paham semuanya? Dan satu lagi, nanti di akhir presentasi silahkan kalian menyiapkan pantun penutup. Sudah paham? Tepuk tangan dulu buat kalian biar lebih semangat. Harus semangat nih, Ade sudah dapat voucher makan di kantin. Silahkan, mau bertanya gimana, Nak? Untuk yang presentasi semuanya ya Bu yang maju? Ya, semuanya yang maju. Jadi nanti silahkan dipaparkan presentasinya ke depan, nanti dikirim via WA. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan kalian berselancar ke dunia maya untuk melakukan wisata virtual. Bu Ita beri waktu sebentar. Saya beri waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Oke, berarti silahkan maju ke depan, kita beri tepuk tangan buat negara Jepang. Oke, untuk selanjutnya kelompok Korea Selatan. Silahkan maju ke depan, beri tepuk tangan buat Korea Selatan. Korea Selatan sebentar. Silahkan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Korea Selatan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan saya Tirta, absen 30. Perkenalkan, nama saya Nanjindia Fradila Tunggal. Perkenalkan, nama saya Naila Rista Pramudia. Perkenalkan, saya Konita Azalia Asmi. Perkenalkan, nama saya Talita Rahma. Perkenalkan, nama saya Zila Frisda Prilia Saputri. Ekonomi Korea Selatan. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem yang diterapkan oleh Korea Selatan? Dari berbagai macam sistem ekonomi yang ada, pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan sistem pasar liberal atau Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kelebihan dari ekonomi Korea Selatan yaitu 1. Meningkatnya produktivitas. 2. Masyarakat jadi memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. 3. Adanya kebebasan individu di bidang perekonomian. 4. Keuntungan individu atau kelompok menjadi prioritas utama. kekurangannya 1. Memicu terjadinya monopoli pasar. 2. Terdapat kesenjangan ekonomi.
ketidakstabilan di bidang perekonomian. 4. Dapat memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat. Hasil dan kesimpulan, pemerintah Korea menggunakan sistem ekonomi liberal yang dimana memiliki berbagai kelebihan serta kekurangan di dalamnya. Ya, silahkan di akhir presentasi bacakan pantunnya. Jalan-jalan ke kota Jambi. Cakep. Tidak lupa membeli makanan. Cakep. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok Korea Selatan. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok India. Silahkan, Nak. Saya Ida Asma Abdillah. Saya Suraya Intan Nabila. Saya Ilka Dwi Nafa. Saya Iskia. Sistem ekonomi India. India menggunakan sistem ekonomi campur, yaitu sistem di mana pihak swasta dan pemerintah bekerja. Kelebihan sistem ekonomi di India. 1. Yang ketiga, perekonomian stabil. Lalu perekonomian berjalan cepat karena persaingan bebas. Lalu ada kekurangan yang pertama yaitu tanggung jawab pemerintah lebih besar. Yang kedua, tetap terjadi pengangguran. Yang ketiga, pembatasan sumber produksi yang dikuasai pemerintah dan swasta sulit ditentukan. Keempat, pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ini. Sebelum kami tutup, Iya. Tepuk tangan dulu. siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mau diulang lagi nggak pantunnya? Ya. Itu sudah nyala gitu. Siang-siang kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan. Oke. Ada 3 kelompok sudah melakukan presentasi. Ada kesulitan tadi dalam mengerjakan tugas? Tidak ya, mudah semua ya. Nah, untuk selanjutnya di sini hari pelajari apa itu tentang sistem ekonomi. Sebelum nanti kita tutup pembelajaran hari ini, tetapi saya ingin memberikan ulasan untuk kelompok India, untuk kelompok Jepang, dan untuk kelompok Korea Selatan. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil karyanya dengan baik dan sudah ada pantun. Nah, biar lebih bersemangat lagi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham semuanya? Kalau sudah, kita mengulas lagi nih materinya. Kita mereview kembali materi yang tadi sudah kalian pelajari. Apa itu sistem ekonomi? Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan juga sistem ekonomi campuran. Oke, siapa yang akan mengemukakan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Saya, Bu. Silakan, Ade. Apa itu sistem ekonomi?
Sistem ekonomi sebagai aturan dan tata cara yang mengatur perilaku masyarakat dalam berkegiatan ekonomi. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Ade. Sudah paham ya tentang sistem ekonomi? Sistem ekonomi terbagi atas berapa? 4. Sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, campuran. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional? Oke, silakan hadap ke sana, Bu Lena. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat serta bergantung kepada sumber daya alam. Oke, terima kasih Zela. Beri tepuk tangan buat Zela. Jadi kalau sistem ekonomi tradisional itu masih bergantung pada alam. Untuk yang selanjutnya, sistem ekonomi komando. Silahkan Ardelia, boleh hadap ke sana, Nak. Jadi sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi Terima kasih. Beri tepuk tangan. Untuk selanjutnya, itu tadi sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang kedua apa? Komando sudah, tradisional sudah. Yang ketiga berarti siapa yang ekonomi pasar yang mau mengumpulkan pendapatnya? Oh, Talita, sini dok. Jadi sistem ekonomi pasar atau yang bisa disebut sebagai sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebebasan masyarakat dan juga menggantungkan. Oke, terima kasih Talita. Untuk selanjutnya yang terakhir sistem ekonomi campuran. Tirta, ayo maju ta. Gak apa-apa orang-orangnya di bawah tadi sudah belajar menyimpulkan. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan kegiatan ekonomi pada interaksi pemerintah dan swasta. Oke, terima kasih Tirta. Beri tepuk tangan buat semuanya yang sudah maju. Oke, kalian sudah mempelajari tentang sistem ekonomi. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mengisi Padlet yang sudah Bu Ita share di grup kelas Padlet untuk refleksi pembelajaran hari ini. Sudah selesai ya post-testnya? Oke. Nah, kembali lagi, tadi kita sudah belajar tentang sistem ekonomi. Di sini Bu akan menyampaikan kesimpulan. Jadi sistem adalah merupakan cara mengatasi masalah pokok ekonomi dengan kita menerapkan sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu mengatur perilaku dalam berkegiatan ekonomi. Untuk selanjutnya sistem ekonomi yang ada di dunia itu terbagi atas 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan campuran. Untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi tentang penawaran. Permintaan dan penawaran nanti akan Bu Ita share untuk video pembelajaran dan materi pembelajarannya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian. Bu Ita cukupkan sekian, tetapi sebelum pembelajaran ditutup, saya mau minta tolong ketua kelasnya yang paling cakep sendiri ini untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini, Nak. Beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Jangan lupa nanti yang dapat reward karena sudah berjoget yang paling asik. Untuk Ade, jangan lupa ya vouchernya diambil ke Bu Ita ya. Oke, Bu Ita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.